Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang peristiwa PKI Madiun pada tahun 1948 sampai 1965. Selamat menyaksikan. Dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Nur Azizah, absen 21. Saya Nur Fadila, absen 22. Saya Janatul Firdausia, absen 15. Saya Agnestia Zukmawati, absen 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa PKI Madiun pada tahun 1948. Pada era Orde Lama, peristiwa ini masih dikenal dengan peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di daerah Jawa Timur pada bulan September sampai Desember pada tahun 1948. Di antara pemberontakan komunis, TNI, dan PKI. Adapun sebab-sebab pemberontakan PKI di kota Madiun, yaitu yang pertama, pada awal pemerintahan Amir Saifuddin berniat mendirikan negara komunis. Dan yang kedua adalah ketidakpuasan terhadap perundingan Renville. Yang ketiga adalah Musa bergabung pada VDR. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang DI atau DII. DI sendiri berarti Darul Islam dan TII berarti Tentara Islam Indonesia. Yang pertama, DI di Jawa Barat. DI di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmadji Marijan Kartosoewirjo atau disebut dengan Kartosoewirjo. Kartosoewirjo adalah tokoh penggerakan Islam di Indonesia. Usaha untuk menuntaskan pemberontakan DI atau TII yaitu medan berupa daerah pegunungan, pasukan Kartosoewirjo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat. Dan yang ketiga, pasukan DI atau TII mendapatkan bantuan dari orang Belanda. Yang keempat adalah suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan politik. Yang kedua, TI atau TII yang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dipimpin oleh Muhammad Fattah yang bergerak di Brebes, Pekalongan, dan Tegal. Dan yang ketiga, DI atau TII yang di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sendiri adalah mantan Kolonel Letnan II TNI. Dan yang keempat adalah DI atau TII yang di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dan yang kelima, DI atau TII di Aceh. C. Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 ternyata tidak membuat PKI menjadi partai terlarang di Indonesia. Pada saat Presiden Soekarno membentuk demokrasi terpimpin dengan semboyan Manipon Usdek menjadikan PKI sebagai partai besar. Untuk mendapat perhatian dan pelindungan dari Soekarno, PKI mendapat halangan besar, yakni dari Angkatan Darat. Hal tersebut menjadi awal perseteruan antara Angkatan Darat dengan PKI, sehingga terjadilah suatu kudeta yang diberi nama G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 merupakan gerakan berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, pimpinan Aidit dengan cara menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat. PKI yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan paham komunis mendapat halangan. Pada tahun 1965, ketegangan antara Angkatan Darat dengan PKI semakin memuncak. Dengan saling serang argumen, Panglima Angkatan Darat berupaya untuk menekan kekuasaan PKI dengan berbagai tindakan. Berikut para perwira yang diculik antara lain. Melalui siaran radio, pasukan PKI menyatakan bahwa negara berada dalam keadaan genting dan mereka menekankan bahwa G30 SPKI merupakan gerakan intern dalam tubuh Angkatan Darat untuk membersihkan para anggota Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Penumpasan G30 SPKI. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, para petinggi Angkatan Darat yang masih ada melakukan konsolidasi. Soeharto mulai bergerak untuk menandingi pasukan PKI. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang setia kepada pemerintah, operasi penumpasan G30 SPKI segera dilakukan. Operasi militer dimulai pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 19 WIB.
Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober pukul 15 WIB, pasukan EPKAD dan Batalion 328 Parakujang bergerak di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pangkalan udara tersebut dapat dikuasai kembali tanpa kesulitan, kecuali suatu perlawanan kecil oleh Batalion 454 atau para Diponegoro. Tindakan selanjutnya adalah berusaha mencari jenazah para pimpinan TNI Angkatan Darat yang telah diculik dan dibunuh oleh Gerakan 30 September. Jenazah para pimpinan TNI Angkatan Darat berhasil ditemukan di lubang sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pengambilan yang dimulai tanggal 3 Oktober baru diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 1965. Setelah itu, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo membentuk Komando Operasi Merapi dan berhasil menembak para pimpinan pemberontak. 2. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Faktor penyebab terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah sebagai berikut. 1. Program pembangunan yang dilaksanakan tidak memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 2. Ketidakstabilan situasi politik dan keamanan nasional. 3. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga kontrol masyarakat. 4. Sarana-sarana komunikasi dan interaksi sosial antar daerah di berbagai bidang tidak berjalan dengan baik. 5. Masing-masing kelompok atau daerah mempunyai kesetiaan primordialisme yang berlebihan. 6. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Termasuk dalam kategori konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. A. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari daerah Belanda. KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. B. Peristiwa Andi Aziz. Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan tersebut diantaranya adalah pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. C. Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. 3. Konflik dan pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau juga disebut dengan sistem kongresional. Namun, dalam perjalanan sejarah, Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemen sangat berperan penting dalam pemerintahannya. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang terhadap pengangkatan Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial di mana parlemen dapat memiliki presiden dan Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden memiliki wewenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya memiliki simbol kepala negara saja. A. Pemberontakan pemerintahan PRRI. Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah, daerah, dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. B. Pemberontakan Permesta. Gerakan dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Adapun latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai berikut. 1. Gagalnya perekonomian bangsa.
2. Kesenjangan dalam internal Angkatan Darat. 3. Ancaman komunisme. 4. Peristiwa Cikni. 5. Intervensi asing. B. Persoalan negara federal dan BFO. Negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. BFO yang didirikan di Bandung pada 29 Mei 1948 merupakan lembaga permusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari RI. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Dan yang kedua adalah teladan para tokoh persatuan. A. Pahlawan nasional merupakan pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tokoh yang berjasa di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan lain-lain. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang akan dibahas yaitu Frans Keisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. B. Para raja yang berkorban untuk bangsa. 1. Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta pada tahun 1940. 2. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. C. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958. D. Perempuan pejuang, yaitu Opu Daeng Risaju. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajah. Boleh dikatakan, Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya, yang pernah mengikuti sekolah umum. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.